Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik. Pada pertemuan ke-7 kali ini, kita akan membahas terkait materi Orde Lama sampai era Orde Baru. Akan tetapi, karena di sini kemarin materi terkait demokrasi parlementer, terutama di bagian gangguan terkait demokrasi parlementer ini belum kita bahas, jadi kita akan sedikit mengulas dulu terkait materi demokrasi parlementer ini gitu. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu jadi kita langsung saja pada materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu terkait gangguan pada masa demokrasi parlementer, dan nanti dilanjutkan ke dalam masa pemerintahan era Orde Lama, lalu dilanjutkan kepada masa pemerintahan era Orde Baru. Oke. Nah, di sini ada berbagai gangguan di dalam demokrasi parlementer ataupun selama demokrasi parlementer gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa si demokrasi parlementer ini merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan sistem parlemen ataupun sistem perwakilan gitu ya, dengan berganti-ganti kabinet ciri khasnya. Nah, di sini ada beberapa gangguan ternyata gitu ya terkait demokrasi parlementer ini. Nah, yang Ibu contohkan di sini hanya 3 gangguan saja. Pertama ada APRA, kedua ada pemberontakan Andi Agis, dan ketiga ada Republik Maluku Selatan ataupun disingkat sebagai RMS gitu. Nah, yang pertama terkait pemberontakan APRA ini dilakukan pada tanggal 23 Januari tahun 1950 di Bandung gitu. Nah, siapa saja di sini yang melakukan pemberontakannya? Yang pertama itu ada Sultan Hamid II dan yang kedua itu ada Westerling. Kenapa di sini Sultan Hamid dan Westerling melakukan pemberontakan? Jadi, mereka ini ingin mendirikan negara Pasundan di Indonesia. Karena apa? Karena pada saat tahun 1950 kan itu udah beres ya si RIS-nya gitu. Nah, mereka ini ingin mendirikan negara Pasundan gitu, sehingga melakukan pemberontakan kepada pemerintah RI sendiri gitu. Lalu yang kedua, di sini ada pemberontakan Andi Agis. Nah, untuk pemberontakan Andi Agis ini tuh awalnya si Kapten Andi Agis ini tuh ini tuh kan berasal dari pasukan KNIL gitu. Nah, mereka ini tuh ingin dimasukkan ke dalam pasukan APRIS di wilayah negara Indonesia Timur sendiri gitu. Nah, akan tetapi keinginan dia itu tidak terpenuhi, sehingga dia ini tuh melakukan pemberontakan di wilayah Sulawesi pada tahun 1950. Akan tetapi untuk si pemberontakan Andi Agis ini akhirnya bisa ditumpas oleh Kolonel Kawilarang gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada Republik Maluku Selatan, di mana Republik Maluku Selatan ini tuh merupakan daerah yang menginginkan ataupun yang memproklamasikan sendiri sebagai daerah yang merdeka pada tanggal 25 April tahun 1950 gitu. Nah, ketika dia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, ya otomatis dia ini tuh sudah kelihatan ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu. Kenapa ingin memisahkan diri? Karena kita tahu ya, di tahun 1950 ini tuh dibentuk di Indonesia itu dibentuk sebagai Republik Indonesia Serikat. Nah, karena ada Republik Indonesia Serikat ini dan Indonesia Timur sebagai negara bagiannya, maka di sini Maluku itu ingin mendirikan negara sendiri, yaitu negara Indonesia bagian timur gitu. Nah, akan tetapi oleh pemerintah Indonesia sendiri, keinginan dari si RMS ini tuh ditanggapi sebagai bentuk pemberontakan. Nah, sehingga karena ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintah Indonesia, RMS ini tuh perlu ditumpas. Dan akhirnya RMS ini tuh berhasil ditumpas pada November 1950 gitu. Akan tetapi untuk si tokohnya sendiri ya, tokoh dari si RMS ini tuh mampu ditangkapnya itu di tahun 1963. Nah, untuk pemimpin dari pemberontakan RMS ini adalah Sumokil ataupun Kapten Sumokil ya gitu. Nah, baik, kita di sini ada upaya juga ya, upaya di dalam mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi parlementer ataupun demokrasi liberal gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, pertama di sini ada upaya gerakan benteng ya, upaya gerakan benteng di bidang ekonominya. Jadi untuk upaya gerakan benteng ini ataupun kebijakan gerakan benteng di bidang ekonomi ini yaitu dengan cara membuat kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Kenapa membuat kelas pengusaha?
Nah, tujuannya itu agar bangsa Indonesia ini tuh mampu bersaing dengan para pengusaha-pengusaha asing. Itu sehingga dibuatlah ekonomi gerakan benteng, nama kebijakannya. Lalu yang kedua, ada kebijakan Gunting Syafruddin. Nah, apa yang dimaksud dengan Gunting Syafruddin? Jadi di sini kebijakan Gunting Syafruddin ini yaitu dengan cara menggunting nilai mata uang rupiah yang dari mulai 2,50 ya menjadi dua nilai mata uang gitu ya. Misalnya ada mata uang 5.000 nih, dibagi dua menjadi 2.500 gitu. Bukan mata uangnya digunting tapi nilainya saja yang digunting. Kenapa ini bisa digunting seperti ini? Karena pada saat itu uang Indonesia banyak sekali menyebar dan menyebabkan adanya inflasi, sehingga di sini nilai mata uang rupiah itu sangat rendah, sehingga diperlukanlah pengguntingan mata uang ini gitu untuk menaikkan nilai rupiah lagi gitu, untuk mengembalikan ataupun menstabilitaskan keadaan lagi. Lalu selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk permasalahan ekonomi pada masa demokrasi parlementer ini yaitu dengan cara menasionalisasikan berbagai perusahaan asing, yaitu dengan 2 tahap ya. Pertama ini tuh dengan cara pengambil alihan si perusahaan asing-asing pada saat zaman Belanda. Yang kedua dengan cara menentukan kebijakan. Nah, menentukan kebijakan yang seperti apa? Yaitu dengan cara dinasionalisasikan menjadi perusahaan Indonesia. Nah, lalu selanjutnya ada sistem ekonomi Alibaba juga yang diterapkan di Indonesia, dan ada kebijakan dengan cara membentuk Biro Perancang Nasional. Nah, jadi maksud dari Biro Perancang Nasional itu dengan cara melakukan rencana pembangunan 5 tahun untuk Indonesia sendiri pada saat demokrasi parlementer. Nah, seperti itu ya mungkin untuk demokrasi parlementer. Silakan kalian ingat-ingat ya, silakan mudah-mudahan materinya tersampaikan kepada kalian. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan membahas terkait demokrasi terpimpin ataupun era Orde Lama, di mana di sini era Orde Lama itu dimulai pada tahun 1959 ketika dikeluarkannya dekret presiden, ya, dekret presiden. Nah, untuk berakhirnya demokrasi terpimpin ataupun Orde Lama ini sampai tahun 1965. Dan kalian juga pasti tahu di 1965 itu ada apa di Indonesia sendiri gitu ya. Coba kalian pikirkan ya. Nah, oke, di sini latar belakang dari dikeluarkannya si dekret presiden tuh kenapa sih gitu presiden bisa mengeluarkan dekret gitu ya, sehingga mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang berawalnya parlemen menjadi terpimpin ataupun terpusat kepada presiden saja. Nah, di sini ada berbagai latar belakang. Pertama itu ada konsepsi presiden di tahun 1957, dan kedua ada kegagalan Dewan Konstituante gitu. Jadi di sini untuk latar belakang dikeluarkannya dekret presiden itu karena adanya berbagai permasalahan tadi gitu ya. Salah satunya adanya kegagalan dalam diri Dewan Konstituante juga untuk mengolah undang-undang sendiri gitu. Karena apa? Karena di tahun ketika demokrasi parlementer ini mereka masih menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 1950. Nah, lalu selanjutnya untuk isi dari dekret presiden sendiri, di sini tuh ada tiga isi ya. Yang pertama itu tuh untuk pembubaran konstituante ya, konstituante. Lalu yang kedua yaitu tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di sini juga presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Perwakilan Sementara ataupun MPRS gitu ya. Nah, di sini adapun berbagai situasi politik setelah dikeluarkannya dekret presiden, yaitu yang awalnya pada masa demokrasi parlementer ini tuh adalah adanya kabinet Juanda ataupun ya kabinet Juanda yang merupakan kabinet terakhir, ini diganti pada tanggal 10 Juli 1959 itu diganti menjadi kabinet kerja dan sifatnya juga langsung terpimpin ya, atau ya terpimpin ke presiden langsung. Lalu selanjutnya di sini kan presiden tuh pernah berpidato ya terkait pidatonya itu penemuan kembali revolusi kita gitu. Nah, ini tuh diganti menjadi manifesto politik. Nah, di sini terkait manifesto politik ini tuh bisa disingkat sebagai Manipol Usdek gitu, karena manifestasi politik dari Soekarno itu sendiri dulu adalah singkatan dari Usdek gitu, Undang-Undang Dasar, terus sosialis, demokratis gitu, dan ya, silakan kalian cari ya. Nah, Manipol Usdek namanya gitu. Nah, baik, di sini
Adapun peran Presiden Soekarno ketika masa demokrasi terpimpin, yaitu pertama, Presiden Soekarno itu menjadi pusat kekuasaan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini. Nah, ada berbagai hal ataupun berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno ketika masa demokrasi terpimpin. Nah, pertama di sini Soekarno tuh mulai memperkenalkan berbagai ajaran-ajaran revolusi, lalu ajaran-ajaran sosialis dan pimpinan nasional atau bisa dikatakan sebagai resopim ya, resopim. Lalu selanjutnya juga di sini Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. Mungkin ini kalian juga tahu ya. Kenapa Soekarno mengeluarkan Nasakom ini? Karena bisa kita ketahui dari sebelum era demokrasi terpimpin ke belakang ini banyak sekali berbagai kejadian ataupun pemberontakan yang mengatasnamakan ideologi. Dan di sini pemberontakan yang mengatasnamakan ideologi ada dua. Pertama ada pemberontakan komunis, yang kedua ada pemberontakannya dari DITII itu, yang Kartosuwiryo, atau dari Islam, bisa dikatakan kayak gitu, dari agama ya gitu. Nah, makanya di sini Soekarno ingin menyatukan semuanya biar tidak terjadi lagi pemberontakan, gitu maksudnya. Sehingga dibuat Nasakom gitu. Nah, kan tetapi ya ketika dibuat Nasakom ini memberikan reaksi yang sangat buruk bagi Soekarno sendiri dari bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya, di sini ketika menjalankan pemerintahan, ternyata Soekarno itu mengalami berbagai penyimpangan. Nah, pertama, dengan membentuknya MPRS ini juga termasuk ke dalam penyimpangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, di sini Soekarno melakukan pembubaran kepada DPR dan membentuk DPR GR ya. Lalu yang ketiga, di sini Soekarno itu malah membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara juga. Dan keempat, konon katanya berdasarkan beberapa buku, Soekarno menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Gitu ya, meskipun ini sumbernya tidak valid terkait penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Maksud tidak valid di sini karena maksud Soekarno itu bukan sebagai presiden seumur hidup gitu, tapi untuk penafsirannya seperti itu gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada juga berbagai kebijakan seputar demokrasi terpimpin ya, yang dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada kebijakan terkait kekuatan politik nasional. Di sini ada 3 kekuatan politik nasional pada era demokrasi terpimpin. Pertama ada presiden ya, presiden selaku kepala pemerintahan di Indonesia sendiri. Lalu yang kedua ada Partai Komunis Indonesia, dan ketiga ada TNI Angkatan Darat selaku kekuatan politik nasional Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, lalu yang kedua ada politik luar negeri Indonesia. Di sini Soekarno juga tetap menerapkan politik luar negeri Indonesia yang politik luar negeri Indonesia yang seharusnya bebas aktif ya, akan tetapi ketika masa demokrasi terpimpin ini Indonesia lebih condong kepada blok timur, bisa dikatakan seperti itu gitu. Buktinya apa Indonesia condong ke blok timur? Buktinya di sini Indonesia malah sering bergabung dengan negara-negara yang tergabung di dalam NEPO. NEPO ini merupakan gabungan negara dari negara-negara komunis, bisa dikatakan kayak gitu. Dan di sini Soekarno juga mendirikan berbagai proyek dengan negara-negara komunis tersebut. Seperti yang pertama poros Jakarta-Peking, lalu yang yaitu antara Indonesia dan Cina. Lalu ada poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang ya, ketika Indonesia bekerja sama dengan Vietnam, Kamboja, dan Korea Utara gitu. Nah, ini sebagai bukti bahwa Indonesia bisa dikatakan lebih condong ke kiri-kirian ataupun ke blok timur ya pada masa demokrasi terpimpin, sehingga nanti memberikan reaksi yang jelek gitu ya bagi Soekarno sendiri ketika masa demokrasi terpimpin ini. Nah, lalu yang ketiga, di sini Soekarno juga mendirikan politik mercusuar ataupun mengeluarkan kebijakan terkait politik mercusuar. Arti dari politik mercusuar sendiri adalah politik untuk membuat proyek-proyek besar di Indonesia yang membuat ataupun yang diharapkan mampu membuat Indonesia menjadi di kalangan ataupun menjadi wah lah ya di kalangan berbagai negara di dunia, terutama negara-negara NEPO gitu ya. Nah, di sini berbagai politik mercusuar Indonesia. Yang pertama itu ada Monas sendiri, Monas ya. Lalu yang kedua ada Gelora Bung Karno ataupun Senayan yang sering digunakan sebagai tempat olahraga. Lalu yang ketiga ada Gedung Sarinah juga. Ini merupakan politik mercusuar dari Soekarno sendiri gitu. Dan ada yang lainnya masih ada gitu. Dan kita ketahui dengan
didirikannya politik mercusuar ini membuat Indonesia semakin dipandang wah sekali ya di kalangan dunia internasional gitu, sebagai negara yang baru merdeka soalnya gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada gerakan non-blok gitu. Nah, Indonesia juga ketika di dalam gerakan non-blok, di sini Indonesia aktif untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi satu gerakan non-blok di Yugoslavia pada tahun 1961. Lalu yang kelima, di sini Indonesia ketika masa demokrasi terpimpin ada konfrontasi dengan Malaysia, yang mana konfrontasi dengan Malaysia ini tuh tercetus karena Tengku Abdul Rahman dari Malaysia ini tuh mencetuskan gagasan terkait Federasi Malaysia, yang mana dengan adanya Federasi Malaysia ini tuh malah mengancam negara-negara NEVO gitu. Makanya di tahun 1964 Presiden Soekarno itu mengeluarkan Dwi Kora atau dua komando rakyat gitu atas Malaysia gitu. Dan bahkan ketika si Malaysia di tahun si Malaysia ini tuh juga malah diakui oleh PBB sebagai anggota PBB di tahun 1961-an, Indonesia malah keluar dari PBB gitu karena ketidakmauan Indonesia terhadap jadi ketidaksetujuan Indonesia terhadap Malaysia yang merupakan yang pada saat itu Malaysia itu dikatakan sebagai negara bonekanya Inggris gitu. Lalu selanjutnya di sini ada berbagai kebijakan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh Soekarno juga pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama di sini Indonesia menerapkan ataupun mengadakan kebijakan terkait Dewan Perancang Nasional, yang mana untuk kebijakan Dewan Perancang Nasional ini tuh terdiri dari rencana pembangunan 5 tahun gitu ya. Jadi akan mengadakan sistem pembangunan 5 tahun gitu. Lalu yang kedua di sini mengadakan kebijakan untuk melakukan devaluasi mata uang rupiah juga. Lalu yang ketiga menekan laju inflasi karena pada saat pemerintahan ini juga cukup lumayan membuat inflasi gitu ya di Indonesia. Nah, dengan cara apa di sini melakukan penekanan pada laju inflasi? Yaitu dengan cara membekukan simpanan-simpanan di bank dan melakukan penghematan-penghematan. Lalu yang selanjutnya dilaksanakan deklarasi ekonomi ya. Nah, di sini pelaksanaan deklarasi ekonomi itu dengan cara mendorong para pengusaha swasta agar para pengusaha swasta ini mampu bersaing dengan para pengusaha asing gitu di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini mengadakan dana revolusi. Nah, dana revolusi ini bertujuan untuk membangun politik-politik besarnya Soekarno, yaitu proyek-proyek mercusuar tadi, seperti Senayan, seperti Monas, lalu seperti Gedung Sarinah juga gitu ya. Jadi dibuatlah satu dana revolusi gitu ya bentuknya. Nah, lalu selanjutnya di sini ketika zamannya Soekarno juga, di sini Soekarno melakukan pengusahaan untuk melakukan pembebasan juga kepada Irian Barat. Yang kita ketahui konflik Irian Barat ini tuh tidak selesai dari setelah kemerdekaan sampai nanti pada tahun 1975 gitu. Nah, di sini ada berbagai perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Nah, perjuangannya itu dengan cara diplomasi dan dengan cara konfrontasi politik. Pertama, untuk cara diplomasi sendiri, di sini Indonesia meminta bantuan kepada negara-negara peserta konferensi Kolombo pada tahun 1954 dan meminta bantuan juga kepada negara-negara yang termasuk ke dalam konferensi Asia Afrika untuk membebaskan Irian Barat ya, dari pada saat itu tuh dari orang-orang Eropa yang memang mendudukinya gitu. Ada Jerman juga ya. Nah, lalu selanjutnya di sini Indonesia juga mengangkat permasalahan Irian Barat kepada PBB. Akan tetapi di sini PBB tidak memberikan respon yang positif terkait permasalahan Irian Barat ini, sehingga membuat pembebasan ini tuh mengalami kegagalan. Nah, di sini ada konfrontasi politik yang dilakukan oleh Indonesia. Pertama, Indonesia ini tuh membatalkan hasil KMB ya, tahun 1956 tuh membatalkan hasil KMB di parlementer berarti ya ini. Membatalkan hasil konferensi meja bundar terkait pembebasan dari si Irian Barat ini karena si Belandanya juga yang menandatangani KMB ini tuh dia bisa dikatakan ya tidak sesuai gitu ya dengan isi KMB ini. Lalu selanjutnya pada tahun 1960 di sini Indonesia memutuskan hubungan dengan orang Belanda juga, hubungan diplomatik dengan Belanda, dengan negara Belanda gitu. Nah, lalu di sini ada gangguan keamanan ketika masa demokrasi terpimpin ataupun masa Orde Lama,
Salah satu gangguannya itu adalah G30S. Nah, untuk G30S ini tuh kenapa Ibu bilangnya G30S? Karena di sini untuk tokohnya sendiri ataupun untuk dalangnya sendiri tidak bisa kita temukan sampai saat ini. Makanya di sini Ibu membilangnya sebagai G30S saja gitu, tanpa menggunakan embel-embel PKI di belakangnya. Karena di sini memang suatu pemberontakan kepentingan dari masing-masing orang sih sebenarnya gitu. Nah, untuk G30S ini tuh terjadi pada tanggal 30 Oktober, diawali 30 Oktober 30 September 1965 sampai pada tanggal 1 Oktober 1965. Makanya terkadang suka juga dikenal dengan Gestok gitu. Nah, untuk G30S ini merupakan kejadian ataupun merupakan suatu peristiwa penculikan terhadap 7 jenderal di Indonesia, yang dimaksudkan terhadap 7 jenderal di Indonesia. Akan tetapi yang tertangkap di sini hanya 6 jenderal saja dan hanya 1 ajudan saja gitu, yang Pierre Tandean itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada saat itu tuh di Indonesia tidak hanya 7 jenderal saja, tetapi ada 8 jenderal yang memiliki pangkat tinggi, salah satunya Soeharto. Tapi di sini Soeharto tidak dikategorikan sebagai Dewan Jenderal gitu. Nah, oh iya, awalnya tuh pemberontakan itu karena adanya isu Dewan Jenderal, yang mana si isu Dewan Jenderal ini tuh akan melakukan pembunuhan terhadap Soekarno. Sehingga di sini Letkol Untung sebagai ajudannya Soekarno bekerja sama dengan DN Aidit, yang mana DN Aidit juga merasa sakit hati oleh para TNI AD, yang mana TNI AD itu menolak keinginan DN Aidit untuk mempersenjatai buruh dan tani sebagai angkatan kelima. Itu sehingga di sini konon katanya ya, Letkol Untung bekerja sama dengan DN Aidit untuk menculik para Dewan Jenderal yang akan membunuh Soekarno. Dan si Dewan Jenderal ini diindikasikan terhadap jenderal-jenderal yang ada di dalam TNI AD itu. Gitu, sehingga dilakukanlah penculikan terhadap Dewan Jenderal yang ada di TNI AD, lalu dilakukan pembunuhan, kecuali Ahana Sution yang selamat, ya, Ahana Sution yang selamat gitu. Dan ketika lalu dilakukan pembunuhan dan diketemukan pada tanggal 1 Oktober 1965. Konon katanya seperti itu untuk si kronologis dari pemberontakan ini. Nah, untuk pemberontakannya sendiri, pembunuhannya sendiri yaitu dilakukan di daerah Lubang Buaya di wilayah Jakarta sendiri, dimasukkan ke dalam sumur. Jadi si 6 jenderal dan 1 ajudan itu dimasukkan ke dalam sumur gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, oh ya, nanti kalau misalnya kalian masih penasaran, silakan boleh diskusi saja, langsung chat sama Ibu, karena kalau Ibu jelaskan secara langsung di sini, ini tidak akan memakan waktu yang sangat banyak juga gitu Kak. Dan materi yang akan Ibu sampaikan masih cukup banyak juga. Oke, baik. Di sini kita masuk ke dalam demokrasi pada masa Orde Baru. Nah, yang mana Orde Baru itu diawali ataupun ditandai dengan dikeluarkannya Super Semar, ya, Super Semar oleh Soekarno. Konon katanya kayak gitu. Super Semar itu apa? Yaitu surat perintah 11 Maret tahun 1966 gitu, atas nama Soekarno. Nah, isi dari Super Semar tuh yaitu pemindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Konon katanya seperti itu gitu. Nah, lalu kenapa Super Semar ini tuh bisa keluar? Karena pada saat tahun 1966 ini tuh, tahun 1965 sampai 1966 ini tuh terjadi demonstrasi yang sangat besar-besaran terhadap Soekarno, karena Soekarno diindikasikan sebagai seseorang yang terlibat juga di dalam pemberontakan G30S. Nah, kenapa Soekarno bisa terlibat? Karena konon katanya pada masa pemerintahannya Soekarno terlalu condong ke arah kiri, sehingga dikategorikan sebagai terlibat di dalam pemberontakan ini. Gitu. Nah, jadi sehingga dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret. Nah, di sini juga setelah adanya G30S tadi, ada berbagai aksi di Indonesia yang menuntut, ada 3 tuntutan gitu ya terhadap pemerintahan Indonesia, ataupun dikenal dengan aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama yaitu untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Lalu yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga-harga pokok ataupun perbaikan ekonomi, ya. Karena ketika suatu negara sedang dilanda suatu masalah, otomatis stabilitas politik dan ekonomi di sini tidak terjamin lagi dan tidak bisa dikendalikan gitu, tidak stabil lah intinya kayak gitu. Makanya ini ada kebijakan yang seperti ini. Lalu kalian juga perlu tahu, setelah adanya pemberontakan G30S ini, orang-orang yang berideologi komunis, yang memiliki foto Soekarno ataupun yang ke kiri-kirian,
dibantai habis-habisan. Bahkan sampai 6 juta jiwa orang Indonesia dibantai habis-habisan gitu setelah adanya G30S ini dan setelah Soeharto naik di jabatan Orde Barunya gitu. Nah, oh iya, untuk Orde Baru sendiri ini berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Tuh. Nah, lalu di sini ada berbagai stabilitas politik dan keamanan pada masa Orde Baru yang diterapkan oleh Soeharto. Yang pertama ada penerapan politik bebas aktif, karena kita tahu ya ketika di demokrasi terpimpin ini Indonesia bisa dikatakan cukup cenderung ke arah timur, ya cukup dekat dengan ideologi kekiri-kirian, yang mana pada saat itu Indonesia memegang politik bebas aktif. Jadi kita tidak bisa berpihak kemanapun, akan tetapi Indonesia berpihak. Koran katanya kayak gitu ya, berdasarkan buku sejarah yang Ibu baca. Lalu yang kedua, di sini juga ketika zaman Orde Baru, Indonesia mulai aktif lagi di PBB dan mulai masuk lagi menjadi anggota PBB. Lalu yang ketiga, di sini Indonesia juga mengakhiri berbagai konfrontasi dengan Malaysia. Nah, yang keempat, Indonesia juga mulai membentuk negara ASEAN, ya. ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations. Nah, lalu di sini juga Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait fusi partai. Fusi partai itu tuh artinya kebijakan untuk menyatukan berbagai partai gitu. Kenapa ada kebijakan menyatukan berbagai partai? Karena seperti yang kita ketahui pada masa demokrasi parlementer ini banyak sekali partai-partai di Indonesia yang mendominasi, sehingga ketika zamannya Orde Baru di sini pemerintah itu tuh mengira ketika banyak partai otomatis nanti stabilitas politik ini tuh tidak akan terjamin, dan sehingga dikeluarkanlah kebijakan fusi partai ataupun menyatukan berbagai partai-partai di Indonesia gitu ya, untuk menstabilitaskan keadaan politik di Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan dari era Orde Lama dan era Orde Baru ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian dan bisa kalian terima dengan baik gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung boleh chat langsung ke Ibu saja gitu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.